Assalamualaikum, selamat datang di channel Belajar AKM. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat, biar makin semangat belajar mempersiapkan ujian ANBK tingkat SMA yang akan berlangsung sebentar lagi. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini soal yang akan kita bahas adalah latihan soal ANBK tingkat SMA dengan subtes numerasi yang berkaitan dengan data dan ketidakpastian. Nah, semua soal yang akan kita bahas pada part pertama kali ini berkaitan dengan peluang. Oke, kita mulai dari soal pertama, judulnya adalah vlogger dan YouTuber. Vlogger dan YouTuber menjadi salah satu profesi yang banyak diinginkan oleh generasi milenial saat ini karena adanya popularitas dan penghasilan yang didapat. Berikut data hasil survei profesi terhadap komunitas yang beranggotakan 100 orang. Ada profesi sebagai vlogger, frekuensinya adalah 60, kemudian profesi sebagai YouTuber, frekuensinya adalah 70, dan yang terakhir yang berprofesi keduanya yaitu vlogger serta YouTuber, frekuensinya adalah 40. Oke, kita baca soalnya. Dari hasil survei tersebut, jika dipilih satu orang secara acak, peluang yang terpilih bukan seorang YouTuber adalah, biar lebih mudah, tabel berikut akan kita ubah menjadi diagram Venn seperti pada langkah selanjutnya. Yang berprofesi sebagai vlogger kita notasikan sebagai V pada diagram Venn berikut. Yang berprofesi sebagai YouTuber kita notasikan sebagai Y. Nah, di soal disebutkan bahwa komunitas tersebut beranggotakan 100 orang. Nah, 100 orang ini merupakan semesta atau kita notasikan sebagai S. Bisa kita tulis di sini nilai semestanya adalah 100. Oke. Kita mulai dari bagian yang tengah atau irisannya atau yang berprofesi sebagai vlogger dan juga YouTuber. Di tabel disebutkan profesi vlogger dan YouTuber frekuensinya adalah 40, maka dapat kita tuliskan di sini 40. Oke, selanjutnya kita akan mencari frekuensi yang berprofesi sebagai vlogger saja. Nah, di tabel disebutkan yang berprofesi sebagai vlogger adalah 60. Maka apabila kita ingin mencari profesi vlogger saja, caranya adalah 60 dikurangi 40 atau irisannya ya. Hasilnya adalah 20. Nah, hal yang sama juga kita akan cari nilai atau frekuensi yang berprofesi sebagai YouTuber saja. Caranya adalah yang berprofesi sebagai YouTuber 70 dikurangi dengan yang berprofesi sebagai vlogger dan YouTuber yaitu 40. 70 dikurangi 40 hasilnya adalah 30. Oke, nah yang terakhir kita akan cari frekuensi profesi yang bukan berprofesi sebagai vlogger dan juga YouTuber. Caranya adalah 100 yaitu nilai semestanya kita kurangi dengan berprofesi sebagai vlogger saja 20, kemudian yang berprofesi keduanya vlogger dan YouTuber 40, kemudian yang berprofesi sebagai YouTuber saja yaitu 30. Oke, hasilnya adalah 10. Oke, kembali ke soal. Jadi kita akan mencari nilai peluang yang bukan berprofesi sebagai seorang YouTuber. Teman-teman tentu masih ingat rumus peluang. Secara teoretik, peluang dinotasikan dengan P sama dengan NA atau frekuensi kejadian yang diharapkan dibagi dengan NS atau total seluruh kejadian. Nah, di soal yang akan kita cari adalah peluang bukan seorang YouTuber. Maka yang akan kita cari adalah yang berprofesi sebagai vlogger saja serta yang berprofesi bukan seorang YouTuber dan juga vlogger. Oke, jadi dapat kita cari yang berprofesi bukan seorang YouTuber adalah yang berprofesi sebagai vlogger saja yaitu 20. Kemudian yang bukan berprofesi sebagai vlogger dan YouTuber yaitu 10. Oke, jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus peluang.
peluang bukan YouTuber sama dengan 30. Jadi ini kita gabungkan ya teman-teman, 20 ditambah 10 hasilnya adalah 30 dibagi dengan total seluruh kejadian atau nilai semestanya adalah 100. Sehingga diperoleh nilai peluang yang bukan berprofesi sebagai YouTuber adalah 30/100. Pilihan jawabannya adalah yang bagian A. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, masih berkaitan dengan vlogger dan YouTuber. Kita langsung baca pertanyaannya. Jika hasil survei tersebut dipilih satu orang secara acak, pilihlah pernyataan berikut yang benar. Pernyataan yang benar bisa lebih dari satu jawaban. Oke, berikut adalah beberapa pernyataan yang harus kita jawab. Kemudian nanti kita akan berikan centang di kolom jawaban yang sudah tersedia. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Jika dipilih satu orang secara acak, peluang yang terpilih seseorang bukan vlogger adalah 40/100. Oke, biar lebih mudah, kita buat tabel yang ada di sebelah kiri ini menjadi diagram Venn seperti yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kembali ke pernyataan 1, kita akan menentukan nilai peluang bukan seorang vlogger, atau kita akan menentukan nilai NA-nya, berarti yang berprofesi sebagai YouTuber saja dan juga yang berprofesi bukan YouTuber dan juga vlogger. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus peluang, di mana peluang atau PA sama dengan NA/NS. Oke, sekarang kita masukkan nilai NA-nya yang berprofesi sebagai YouTuber saja adalah 30, kemudian bukan YouTuber dan vlogger adalah 10. Jadi nilai NA-nya sama dengan 40. Ini adalah nilai NA. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus peluang. Jadi P bukan V sama dengan NA/NS. Dengan nilai NA adalah 40 dan nilai NS-nya adalah 100. Oke, sehingga nilai peluangnya adalah 40/100. Sehingga pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar. Maka kita berikan centang di kolom jawaban. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika dipilih satu orang secara acak, peluang yang terpilih seorang vlogger saja adalah 60/100. Oke, kita lihat pada diagram Venn di atas, yang berprofesi sebagai vlogger saja adalah 20. Maka nilai peluangnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus berikut ya. NA/NS, dengan NA adalah 20 dan NS-nya adalah 100. Sehingga pernyataan yang kedua jawabannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Jika dipilih satu orang secara acak, peluang yang terpilih seorang YouTuber saja adalah, oke, sama dengan pernyataan yang kedua. Cara menjawabnya adalah kita cari NA-nya, yaitu yang berprofesi sebagai YouTuber saja, yaitu 30 ya teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Peluang yang terpilih seorang YouTuber saja, atau kita tulis dengan PY sama dengan NA/NS, dengan nilai NA adalah 30 dan nilai NS-nya adalah 100. Jadi nilai peluangnya adalah 30/100. Jadi pernyataan yang ketiga jawabannya adalah benar. Maka kita berikan centang di kolom jawaban. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang terakhir. Jika dipilih satu orang secara acak, peluang yang terpilih bukan seorang vlogger maupun YouTuber adalah, nah tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Di sini yang ditanyakan adalah bukan seorang vlogger maupun YouTuber. Jadi dapat kita peroleh nilai NA-nya adalah 10. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus peluang dengan P bukan V maupun Y sama dengan NA-nya adalah 10 dan NS-nya adalah 100. Sehingga pada pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar. Oke, mudah ya teman-teman? Sudah mulai paham soal ANBK yang berkaitan dengan peluang. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3, judulnya adalah Lomba 17 Agustus di Desa Jaya Selalu.
Oke, berikut adalah grafik yang berisi informasi tentang peserta lomba yang terdiri dari kelompok ibu-ibu dan juga kelompok remaja. Nah, pada setiap kelompok tersebut terdiri dari dua kategori, yaitu kategori kelompok super yang berwarna biru dan kategori kelompok keren yang berwarna orange. Pertanyaannya, dalam pemilihan peserta lomba menari tersebut, peluang yang terpilih dari dua kelompok tersebut bukan ibu-ibu adalah, oke, kita garis bawahi di sini, peluang bukan ibu-ibu, artinya yang akan kita cari adalah peluang pada kategori remaja. Oke, kembali pada grafik di atas. Jadi, pada grafik yang berwarna biru, yaitu kelompok super, terdiri dari kelompok ibu-ibu dan juga remaja. Sehingga dapat dituliskan di sini pada kelompok super, nilai NS-nya adalah pada kelompok ibu-ibu jumlahnya adalah 12, pada kelompok remaja jumlahnya adalah 3. Sehingga totalnya adalah 12 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, selanjutnya pada kelompok keren, nilai NS-nya adalah pada kelompok ibu-ibu jumlahnya adalah 4 dan pada kelompok remaja jumlahnya adalah 4. Jadi totalnya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, kembali pada soal, kita akan mencari nilai peluang kejadian pada kelompok remaja yang terdiri dari kelompok super dan kelompok keren. Artinya pada kali ini kita akan mencari dua peluang kejadian. Yang pertama adalah peluang kejadian pada kategori super yang berwarna biru dan peluang kejadian B atau peluang kejadian yang kedua pada kelompok keren. Oke, jika kita perhatikan pada grafik di atas, maka nilai peluang yang akan kita cari adalah nilai peluang kejadian yang saling bebas. Nah, karena ini adalah peluang kejadian yang saling bebas, maka dapat kita gunakan rumus berikut dengan cara peluang A dikali dengan peluang B, di mana peluang A adalah peluang kejadian yang pertama, yaitu pada kelompok super, kemudian peluang kejadian yang kedua atau PB, yaitu peluang kejadian pada kelompok keren. Oke, tinggal kita masukkan di sini nilai PA sama dengan NA per NS. Dengan nilai NA-nya pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok super, nilainya adalah 3, NA-nya, kemudian NS-nya adalah 15. Oke, kemudian peluang kejadian B atau peluang kejadian pada kelompok keren, rumusnya adalah NA per NS. Dengan NA adalah 4 dan NS-nya adalah 8. Oke, selanjutnya tinggal kita rapikan pada rumus berikut dengan nilai PA adalah 3 per 15, kemudian dikali dengan PB, nilainya adalah 4 per 8. Oke, tinggal kita kalikan, 3 dikali 4 sama dengan 12, 15 dikali 8, 5 dikali 8, 40, 8 dikali 1, 8 tambah 4, 12. Jadi nilainya adalah 12 per 10. Apabila kita sederhanakan, menjadi 1 per 10. Oke, sehingga nilai peluangnya adalah 1 per 10. Pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke, mudah ya teman-teman? Oke teman-teman, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian AKM. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.